Setelah menyaksikan deretan pertandingan menegangkan dan hasil-hasil yang tak terduga, tak berlebihan rasanya jika menyebut grup C sebagai grup neraka sejati. Tapi bagaimana jika justru musuh terkuat kita malah jadi penyelamat? Bagaimana jika Jepang, negara langganan Piala Dunia, justru membuka jalan Indonesia untuk lolos? Kedengarannya seperti fiksi, tapi inilah kenyataan yang sedang berlangsung di grup C. Ketika Indonesia sedang berdarah-darah memperjuangkan tempatnya di klasemen, Jepang justru mengambil langkah yang tak diduga siapapun. Pelatih mereka, Hajime Moriyasu, dengan gamblang menyatakan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga terakhir melawan Indonesia. Bahkan, sebagian besar pemain yang akan diturunkan adalah jebolan skuad Olimpiade, tim U23 yang tengah dipoles untuk masa depan. Langkah ini langsung memicu reaksi di seantero Asia Tenggara. Banyak yang mulai iri apakah Jepang sengaja memberi karpet merah untuk Indonesia. Bahkan sebagian mulai menganggap bahwa Indonesia kini berada di lingkaran istimewa, seolah mendapatkan bantuan tak langsung dari raksasa Asia. Lalu, apakah benar mereka masih cukup kuat untuk menundukkan Garuda? Atau justru kali ini Garuda yang akan membalas dendam dengan prestasi? Let's go, kita kupas tuntas skenario yang bikin panas satu Asia Tenggara. Bergabung dalam persaingan sengit grup C, di grup ini tensi persaingan begitu rapat, atmosfernya terasa membakar sejak laga pertama. Dan meskipun Jepang masih menjadi favorit utama, semua tim lainnya terbukti punya taji untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Bagi Indonesia, situasi yang dihadapi saat ini bukanlah yang paling ideal, namun justru disinilah letak momennya. Momentum untuk membungkam semua keraguan, untuk membuktikan bahwa Garuda sanggup menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Dan dalam Garuda Calling kali ini, walaupun awalnya cukup banyak yang merasa was-was, lantaran ada beberapa pemain yang kondisinya masih 50-50, seperti Kevin Dix serta Dean James. Kini semua udah mulai menunjukkan tanda-tanda positif setelah James kembali merumput bersama Go Ahead Eagles. Atau Kak Kev nih yang terpantau, udah kembali latihan di FC Kopenhagen. Terlihat, ia sudah beringas, usai berangsur pulih dari cederanya. Dengan begitu, bek 29 tahun tersebut akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali yang dimulai pada 26 Mei. Hanya saja, Michel Kors dikonfirmasi oleh pelatih Twente kalau ia sedikit mengalami nggak enak pada hamstringnya. Sehingga itulah alasan mengapa Meis cuma main sebabak sebagai langkah pencegahan. Lalu Ragnar yang sayang banget belum bisa pulih tepat waktu atas sakit yang diderita. Dan soal yang absen di laga pertama melawan China ialah Maarten Pas serta Marcelino karena akumulasi kartu kuning. Tapi seenggaknya mereka berdua masih bisa visi untuk persiapan menghadapi timnas Jepang yang tak kalah pentingnya. Kita nggak bisa bohong, meraih poin atas Jepang memang hampir mustahil dilakukan. Mereka adalah raksasa Asia. Level mereka jelas jauh di atas. Kalau sepak bola punya tingkatan, maka Jepang berada di hard level. Tapi justru disinilah menariknya. Dalam tekanan besar itu, terbuka sebuah peluang yang tak terduga. Saat pelatih Hajime Moriyasu yang membuka celah ini, dalam pernyataannya belum lama ini, Moriyasu mengumumkan rencana besar dengan menurunkan skuad muda, mayoritas jebolan Olimpiade Paris 2024, untuk 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, lawan Australia pada 5 Juni dan Indonesia pada 10 Juni mendatang. Tapi apa maksudnya? Tujuannya jelas memberi jam terbang, menguji taktik baru, dan menantang kedalaman skuad mereka. Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu akan memanggil pemain jebolan Olimpiade dalam jumlah besar di sisa 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan, Australia 5 Juni dan Indonesia 10 Juni. Tulis media Jepang,
newsgo.jp. Satu langkah strategis yang memang wajar, toh Jepang udah nyaman di puncak klasemen grup C dengan koleksi 20 poin yang tak terkejar. Tapi bagi Indonesia, itulah titik terang yang selama ini ditunggu. Jika Jepang benar-benar melakukan rotasi besar, maka untuk pertama kalinya Garuda akan menghadapi tim Samurai Biru yang tak turun dengan kekuatan penuh. Tapi tunggu, kedalaman skuad Jepang tetap luar biasa. Mereka bisa saja membentuk 3 tim dan semuanya tetap kompetitif. Namun menghadapi tim eksperimen tentu saja berbeda dibandingkan melawan para bintang utama mereka. Beberapa nama yang disebut-sebut akan tampil antara lain Yu Hirakawa dari Bristol City, klub kasta kedua di Inggris. Ada pula Shun Sukemito, pemain muda yang kini bermain di Sparta Rotterdam, Belanda. Bukan pemain sembarangan, tapi tetap pengalaman mereka belum setebal senior-seniornya. Dan itu adalah titik yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Mungkin ini belum jaminan kemenangan, mungkin juga hasilnya tetap berat. Namun satu hal yang pasti, ini adalah celah yang jika dikelola dengan semangat bisa berubah jadi kejutan besar. Dibandingkan dengan leg pertama yang penuh tantangan. Yap, melihat keputusan Jepang menurunkan pemain muda di laga kontra Indonesia, beberapa rival pun mulai mengangkat alis. Ada yang diam-diam kecewa, ada pula yang terang-terangan merasa iri. Mereka menilai jalan Indonesia menuju babak selanjutnya kini tampak jauh lebih terbuka. Salah satunya datang dari negara tirai bambu. Media China dilaporkan menyampaikan nada nggak terima. Tim ketiga Jepang tidak dapat menghentikan Indonesia. Akankah terobosan ajaib China dengan 12 poin menjadi hal yang sulit? Tulis media China. China saat ini berada di posisi ke-6 klasemen, masih menggantung harapan tipis untuk lolos ke babak playoff. Untuk mewujudkannya, mereka harus menang dalam 2 laga tersisa. Dan yang penting, mereka butuh Jepang untuk mengalahkan Indonesia di laga pamungkas. Namun harapan itu kini terguncang. Rotasi besar-besaran yang dilakukan Moriyasu menjadi semacam pukulan telak bagi impian negeri Panda. Media tirai bambu menginginkan kembali insiden masa lalu di kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 setelah Jepang memastikan tiket lolos, di mana Moriyasu setengah hati melawan Vietnam. Menggunakan skuad lapis 3, hasilnya imbang 1-1 di kandang sendiri. Tim nasional sepak bola Jepang versus tim nasional sepak bola Vietnam. Skenario serupa kini menghantui. Jika Jepang benar-benar melepas pertandingan ini, maka jalan Indonesia akan terbuka lebar dan China mungkin tidak punya ruang lagi untuk bermimpi. Dan bukan cuma China, Vietnam juga memandang situasi ini dengan sorot mata penuh perhitungan. Di masa lalu, Vietnam sempat merasakan kemudahan serupa, tapi tidak mampu memanfaatkannya. Kini mereka enggan melihat Indonesia melangkah terlalu mudah. Melansir dari Super Bowl, pernyataan itu dilontarkan bukan tanpa alasan. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, mengutip pernyataan Hajime Moriyasu. Indonesia bermimpi, Jepang sengaja kalah agar skuad Garuda bisa masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media Vietnam. Jelas mereka iri karena jika Garuda benar-benar lolos, maka akan ada catatan sejarah baru untuk pertama kalinya. Indonesia sebagai tim ASEAN satu-satunya yang mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Vietnam dengan segala generasi emasnya, dengan Nguyen, Quang Hai, dan bintang-bintang lainnya, belum pernah menembus batas itu. Mereka tahu jika Indonesia bisa melewati fase ini, maka peta kekuatan Asia Tenggara akan berubah selamanya. Ngomong-ngomong soal Vietnam, mereka ternyata sedang terlibat drama sendiri dengan tetangga satu rumpun Malaysia. Sebelumnya, media Vietnam kerap menyindir Indonesia saat Garuda calling. Katanya terlalu banyak pemain keturunan, terlalu bergantung pada darah Eropa. Tapi kini giliran mereka yang merasa terancam, karena Malaysia justru memanggil 10 pemain naturalisasi sekaligus dalam satu panggilan tim. Langkah berani dari Harimau Malaya itu
langsung jadi sorotan di Vietnam. Media-media seperti Soha.vn menulis tajuk yang menggigit. Timnas Malaysia panggil 10 pemain naturalisasi dengan rencana misterius, bikin pelatih Kim Sang-sik khawatir. Ya, pelatih Kim Sang-sik disebut mulai gelisah. Pasalnya, duel panas antara Vietnam dan Malaysia sudah menanti di depan mata. Tepatnya 10 Juni 2025 di Bukit Jalil, dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan ini bukan sekedar gengsi, bukan cuma pertarungan dua negara tetangga, tapi juga penentuan satu tiket krusial menuju putaran final Piala Asia 2027. Dengan hanya satu tempat tersedia bagi juara grup, 3 poin di laga ini akan menentukan segalanya. Dan Malaysia tidak main-main. Mereka memanggil total 38 pemain, bukan hanya dari liga domestik, tapi juga barisan pemain keturunan dan naturalisasi, yang sedang mencuri perhatian. Publik Vietnam tak tinggal diam. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang direncanakan Peter Klamoski. Pelatih Malaysia tersebut disebut sedang menyiapkan strategi tersembunyi yang sengaja dirahasiakan demi memberikan kejutan di hari H. Klamoski sangat menghormati timnas Vietnam, tapi dia juga mempersiapkan rencana misterius. Lanjut media Vietnam tersebut. Yap, inilah yang membuat panasnya tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang redaksi, di media sosial, dan di benak para supporter kedua negara. Vietnam merasa waspada, Malaysia merasa percaya diri, sementara di tengahnya, Indonesia hanya bisa tersenyum tipis. Karena kali ini bukan kita yang diributkan. Sepak bola Asia Tenggara sedang memanas, dan drama antara tetangga ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Tapi yang lebih pasti, 10 Juni nanti bukan cuma laga biasa, tapi mungkin akan jadi hari yang menentukan siapa yang benar-benar layak disebut Raja Baru ASEAN. Indonesia bakal lolos ke round 4 untuk memecahkan rekor tim Asia Tenggara pertama. So wajib optimis, tapi jangan berlebihan cuy.